Selamat datang di kuliah online di pertemuan keempat untuk cost benefit investasi TI. Di sini khusus dijelaskan tentang cost benefit analisisnya. Metode cost benefit analysis itu adalah pendekatan dari ekonomi ya, secara ekonomi untuk menentukan atau menghitung nilai dari setiap elemen TI yang memiliki kontribusi terhadap biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Jadi data biaya dan manfaatnya itu harus sudah ada. Dalam CBA, elemen yang tidak memiliki value yang jelas dicoba untuk dicari nilai padanannya dalam mata uang. Jadi melakukan estimasi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian atau valuation teknik. Selanjutnya dapat diproyeksikan ke dalam format alur kas atau cash flow ya, atau dengan menggunakan metode standar ROI. Teknik-teknik yang terkait di sini untuk teknik cost benefit analysis yang diperluas itu disebutnya information economic. Adanya 3 proses tambahan yang dilakukan, yaitu value linking yang membahas dampak konsekuensi dari perubahan utama di berbagai fungsi organisasi akibat diterapkannya sebuah sistem baru. Kemudian yang kedua, value acceleration yang mencoba untuk mendefinisikan nilai tambah yang akan dinikmati oleh perusahaan seandainya sistem baru digunakan. Jadi sini percepatan nilai ya. Yang ketiga, job enrichment yang menggambarkan hasil evaluasi terhadap nilai tambah lainnya terkait dengan peningkatan kompetensi dan keahlian dari karyawan perusahaan yang diperoleh karena diterapkannya sistem baru. Jadi di sini ada peningkatan terhadap kompetensi SDM-nya ya. Otomatis dengan adanya sistem baru tentunya SDM harus disiapkan melalui pelatihan-pelatihan. Oke, untuk konsep value yang disebutkan tadi ya, konsep value, jadi manfaat implementasi TI kerap dikaitkan dengan konsep value dalam bisnis. Jadi nilai ya, ada nilai-nilai tambah. Nah, kalau konsep value dalam IE, information economic, dianggap sebagai perluasan dari indikator semacam ROI, IRR, dan lain sebagainya melalui penambahan unsur manfaat seperti value linking, ya, value acceleration, value restructuring, dan inovasi. Untuk value linking, ya, value linking itu manfaat yang diperoleh berupa peningkatan kinerja satu atau sejumlah fungsi bisnis atau organisasi karena adanya implementasi TI. Misalnya fungsi back office yang tadinya syarat dengan pengeluaran untuk keperluan alat kantor, nah bisa dikurangi dengan diimplementasi konsep paperless office atau lewat electronic document management system. Jadi diminimalkan laporan atau dokumen-dokumen hard copy. Atau mungkin semakin meningkatnya kompetensi dari SDM karena si perusahaannya membangun konsep computer based training. Nah, ini juga menjadi ada nilai tambah ya. Atau ya kalau di sebuah perguruan tinggi
ditambahkan dengan meningkatnya knowledge base ya, dan potensial revenue source-nya. Jadi pendapatan dari sumber ya, karena adanya peningkatan pengetahuan tuh, yang menerapkan konsep e-learning sehingga waktu belajar tidak terbatas di kampus ya. Nah, manfaat yang diperoleh sebagai dampak diimplementasikannya TI ini harus diperhitungkan dalam melakukan kajian atau analisis cost benefit. Jadi di IE juga perlu ada perhitungan cost benefit ya. Nah, untuk yang value acceleration berkembang sebagai konsekuensi logis dari nature atau karakteristik teknologi yang memiliki dimensi kecepatan atau mempercepat terciptanya suatu manfaat bagi organisasi. Contohnya ATM ya, yang bisa memberikan pelayanan jauh lebih cepat dibandingkan yang tradisional. Selain lebih cepat ya mungkin juga tidak terbatas jam kerja operasional bank ya. Selain fungsi operasional, secara strategis pun keberadaan TI dapat memberikan manfaat dalam dimensi kecepatan yang tinggi seperti pembukaan kantor cabang baru, pengembangan pasar, peningkatan frekuensi dan transaksi e-commerce ya. Ini percepat dengan adanya TI, jadi percepatan bisa dilakukan baik untuk pelayanan ke pelanggan maupun untuk internal perusahaan ya. Nah, yang ketiga, value restructuring merupakan manfaat langsung maupun tidak langsung yang dinikmati perusahaan karena terjadinya sejumlah restrukturisasi proses bisnis. Nah, restrukturisasi yang dimaksud di sini adalah ketika proses-proses yang terjadi di perusahaan didesain ulang, ya, desain kembali secara lebih ramping sehingga dampak dilibatkannya perangkat TI dan komunikasi di dalam bisnis itu akan terasa ya. Jadi sebagai dampaknya, jadi fungsi-fungsi atau prosedur itu bisa direstrukturisasi. Paling tidak di sini terdapat 4 cara melakukannya, yaitu bisa lewat eliminasi, jadi dikurangi ya, atau menyederhanakan proses, bisa juga lewat integrasi, jadi diintegrasikan proses-prosesnya, dan tentunya otomatisasi didukung oleh teknologi. Dengan melakukan 1 atau lebih dari 4 proses ini, jelas akan terlihat peningkatan kinerja proses bisnis yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah inovasi. Kemampuan TI dalam membantu melahirkan produk-produk dan jasa baru yang dapat ditawarkan pasar. Jadi si perusahaan itu menerapkan inovasi baru, misalkan pelayanan lewat pesan singkat ya, atau pelayanan melalui smartphone, atau bisa juga lewat web ya. Nah, sehingga bisa memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi perusahaan yang berhasil menerapkannya. Tuh. Nah, selanjutnya konsep value ini oleh Parker ya diberikan sebagai
return on investment, mungkin IRR, NPV, dan lain-lain, ditambah dengan asesmen bisnis, ya, atau penilaian bisnis dan asesmen teknologi atau penilaian teknologi. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Jadi domain bisnis, ya, yang berhubungan dengan ini keunggulan kompetitif, harus sesuai dengan strategi. Kemudian ada juga risiko-risiko proyek, ya, yang tentunya bisa dengan teknologi bisa memberikan dampak nilai bagi domain bisnis. Domain atau perspektif bisnis dikaitkan dengan aspek manfaat, sementara domain teknologi dianggap sebagai kontribusi terhadap aspek biaya. Jadi bisnis di sini adalah sumber pendapatannya, ini sumber pengeluarannya. Nah, tentunya harus ketika pengeluaran itu terjadi harus bisa memberikan manfaat bagi bisnis, ya. Makanya perlu ada perhitungan. Keduanya harus seimbang sesuai dengan perspektif bisnis dan perspektif teknologi. Ya, waktu biaya dikeluarkan, ya harus ada nilai tambah tuh. Ya, kalau misalkan ini tidak seimbang, ya tentunya lama-lama perusahaan bisa terganggu, ya, kelangsungan hidupnya. Selanjutnya kita lihat perusahaan melakukan investasi bertujuan untuk ini kelangsungan hidup bisnis, meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, lompatan kompetitif, dan untuk infrastruktur. Jenis investasinya, ini wajib, ya. Jadi harus, kalau tidak misalkan bisa dilanjutkan atau bahkan berhenti. Ya, seperti contohnya tadi bank, ya. Bank tanpa TI itu bisa kalah bersaing. Jadi ini wajib. Untuk meningkatkan efisiensi, ya ini penting, ya, kita ya diukur pakai cost benefit. Nah, meningkatkan efektivitas ini kritis, berarti lakukan analisa bisnisnya. Berarti kalau kurang efektif, ya, itu terkait dengan fungsi-fungsi bisnisnya, makanya harus dilakukan analisis bisnis. Untuk mencapai lompatan kompetitif, ya ini levelnya strategis, jadi ukurannya jangka panjang, ya. Nah, lakukan evaluasi dengan analisis strategis. Kalau arsitektur, ini infrastruktur, investasinya arsitektur perusahaan. Nah, di sini evaluasinya menggunakan istilah yang sangat luas atau di-expand, jadi bisa diukur untuk jangka waktu yang cukup lama. Oke, nah sekarang bagaimana mengukur manfaat intangible? Karena biasanya kalau yang bisa dihitung langsung itu adalah yang tangible, ya, atau yang nyata. Yang pertama harus mengkonseptualisasikan dulu dampak atau manfaat yang kira-kira akan diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikannya sistem baru. Contohnya dengan dibangunnya sistem informasi penagihan atau automatic billing system,
itu bisa memberikan serangkaian manfaat seperti mengurangi kesalahan, mempercepat pengiriman, mungkin juga mereduksi durasi pembayaran. Tuh. Yang kedua, ya tentunya ini nanti bisa dikonversi ke nilai nominal ya. Jadi ada padanannya atau taksirannya. Yang kedua, melihat perubahan langsung apa yang kira-kira akan terjadi terkait dengan manfaat yang telah didefinisikan pada langkah sebelumnya. Nah, contohnya bisa dengan TI bisa mengurangi kesalahan, ya kan? Karena bisa dipastikan, nah komputer itu bisa lebih akurat. Ya. Nah, dengan demikian, nih kalau mengurangi kesalahan berarti akan berpengaruh ya kepada keluhan pelanggan mungkin jadi berkurang, kepuasan pelanggan meningkat, biaya memperbaiki kesalahan dapat dikurangi. Nih seperti pemakaian komunikasi kertas, peralatan kantor. Yang selanjutnya mempercepat pengiriman ya. Jadi manfaat yang diperoleh bisa mempercepat pengiriman, berarti akan terjadi perubahan dalam hal ketepatan pembayaran. Yang ketiga, mereduksi pembayaran, berarti akan terjadi perubahan dalam hal pemasukan diterimanya lebih cepat ya. Memperkecil juga kehilangan karena kesalahan hitung. Ketiga, menentukan jenis indikator, ukuran apa yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan ini. Jadi dipakai nilai-nilai karena adanya manfaat ya. Ini seperti mengurangi keluhan. Nah, berapa banyak jumlah keluhan? Kalau di asumsikan nanti dengan nilai pendapatan atau pesanan dari pelanggan, ini bisa didapat nilainya. Juga mengurangi kesalahan, mempercepat tagihan, dan mempercepat waktu pembayaran. Nanti bisa ditaksir ya. Yang keempat, memperkirakan kuantitas perubahan yang terjadi terhadap masing-masing indikator ukuran yang ada jika sistem baru diimplementasi. Contohnya, jumlah keluhan berkurang, tadinya 10 menjadi 2. Nah, ini kan akan sangat mempengaruhi tingkat kepuasan. Juga kesalahan, tadinya 150 jadi 10 per hari. Pengiriman tadinya 2 minggu menjadi 2 hari, dan seterusnya. Jadi kita harus menentukan faktor-faktor atau indikator yang terkait dengan manfaat ya. Manfaat yang sebetulnya intangible tapi bisa dipadankan, ada konversinya. Nah, selanjutnya yang kelima, mentransformasikan perubahan kuantitas indikator ke dalam satuan nilai uang. Nah, ini contoh ya. Ketika sebuah keluhan butuh pelayanan customer service dengan telepon 30 menit. Nah, kemudian berkurang jumlah keluhan dari 10 menjadi 2, maka waktu komunikasi bisa dihemat 4 jam. Jadi jika 1 jam harus bayar 25.000 untuk interlokal, maka dalam sehari bisa menghemat sekitar 100.000 ya, karena cuma jadi 2 ya. Terus juga misalnya ini waktu pembayaran yang tadinya 6 minggu menjadi 1 minggu, berarti perusahaan akan memperoleh uang 1 bulan lebih cepat. Nah, jika ada 1.000
orang pelanggan, nilai transaksinya 1 juta, berarti bisa mendapat sekitar 1 miliar uang ya, itu bisa lebih cepat. Sehingga perputaran sumber daya uang perusahaannya bisa lebih baik. Yang selanjutnya bisa menggunakan juga penilaian cost benefit ya. Total hasil perhitungan itu diberikan yang diberikan pada perusahaan. Setelah itu baru kita gunakan cost benefit. Jadi yang tadi ditaksir itu ya, masukkan ke perhitungan ini. Kalau yang tangible nih, yang tangible itu bisa mereduksi biaya yang harus dikeluarkan, reduksikan pengurangannya ya, bisa ketahuan langsung. Menghindari biaya yang harus dikeluarkan, tuh, jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan. Terus memperbaiki kualitas putusan dan menghasilkan dampak positif. Untuk yang mereduksi biaya ya, kita sebut cost displacement. Pendekatan ini biasa digunakan pada saat TI dipergunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja efisiensi. Dalam hal ini memanfaatkan keunggulan yang ditawarkan untuk mengurangi total biaya yang harus dikeluarkan. Biasanya terkait dengan biaya overhead ya. Overhead itu biaya rutin selain gaji. Nah, di sini yang dipakai hanya ROI atau payback period ya. Nah, contoh, kita lihat contohnya untuk yang biaya nih ya. Sebutkan ada investasi untuk isi spreadsheet, jaringan, ini modem, printer, instalasi. Nah, totalkan jumlahnya sekian. Kemudian manfaat yang diperoleh ini bulanan adalah nih, gaji 42, proses 8 dan seterusnya, total 57. Jadi keuntungan per bulan 12 dapat dari, nah di sini lihat biaya bulanan. Dengan ada TI ya harus bayar gaji 9 juta, pemeliharaan 12, pengembangan aplikasi 8, lain-lain 8, amortisasi atau penurunan alat ya, untuk nilai alat atau nilai teknologinya 8, biaya 45. Sehingga keuntungan ini adalah 57 dikurangi 45 didapat 12 ya. Ini 57 dikurangi 45 ini didapat sekian. Nah, simple payback itu waktu ya, karena ini anggap aja 1 bulan, berarti kalau 1 tahun ini 12 ya, ini 1 tahun ini adalah 12 dikali 12 itu 44 ya. Karena ini simple, datanya cuma setahun, dianggap tetap, maka payback-nya ini adalah 315, kan investasi ya.
dibagi manfaatnya, bagi 144. Nah, atau bisa juga dengan menghitung nih, kalau dianggap sama ya 144, ini bagi ini berapa, ini kan 2 ya, 2 tahunan, 144 kali 2 tuh 288, 288, sisanya 315 kali 144 dihitung, jadi sekitar 2 tahun. Atau dikurangi tiap tahunnya. Misalkan nih tahun pertama kan dapat 144, berarti ini dapat sisanya ya yang belum ketutup 1 tuh, terus dari sini 7, terus 171 ya, bener ya. Nah berikutnya kan 144 lagi, 144 lagi bisa apa, 7 2 ya, 27 juta. Nah ini tahun pertama, ini tahun kedua. Nah sekarang 27 juta, 27 per 144, kan paling juga 0, ya. Jadi ya kita asumsikan 2 tahun. Tuh. Untuk ROI, nih untuk menghitung ROI, rumusnya kan seperti ini ya. Tuh. Manfaat per tahun, nah tadi 144 dibagi biaya investasi, yaitu 315 ya. Dihitung ini berapa persen, diperoleh 0,46 ya, kurang lebih itu 0,46, 45 sekian. Nah ini kali 100%, jadi 46% ya. Itu untuk yang 1 tahun ya, tetap. Nah selanjutnya kita lihat lagi. Nah ini kan yang tadi ya, tuh 2 tahun sekitar ini, jadi ya dianggap 2 tahun aja. 144 dapat dari 12 kali 12, ini investasi yang tadi ya total, sehingga diperoleh ROI sekian. Paybacknya 3, ini kan investasi dibagi manfaat, didapat sekian. Tuh. Selanjutnya gimana kalau, nah seperti ini, jadi ada perluasan ya, jadi perhitungan sampai 3 tahun ini tetap ya. Nah tahun pertama biayanya 45, tahun kedua 50, tahun ketiga 55. Tuh keuntungannya nih, manfaat tahun pertama 57, jadi keuntungan per bulan tahun pertama 57 dikurangi ini, dikurangi ya, ini dikurangi yang 62 sama, dikurangi 50, didapat 12, 369 dikurangi 55, ini dikurangi, didapat 14. Ini untuk per bulan.
Sekarang setahun berarti kali 12 bulan ya. Ini 144, 168. Hitung ROI per tahun sama seperti tadi, 144 dibagi 315, 144 dibagi 315, 168 dibagi 315, dapat sekian. Nah, paybacknya, nah hitung untuk payback ya. Ini dapat 2 tahun. Dari mana? Lihat dari sini. Kan 315 tahun pertama itu sudah dapat manfaat sekian. Berarti sisanya 171 ya. Tahun kedua ada manfaat 144. Berarti 171 kurangi 144. 27 ya. Tahun ketiga 168. Nah, diperoleh. Berarti sudah tertutup nih antara ini dan ini. Ya, perhitungannya seperti ini. Nih, untuk ini kan masih minus ya karena investasi. Nah, manfaat tahun pertama 144 nih. Manfaat tahun kedua berarti 144 juga. Manfaat tahun ketiga 168. Nah, berarti untuk yang manfaat ini yang tanpa ini kan yang belum ada cost kapital ya. Nah, berarti kita ngitungnya di sini. Nah, ini 171. Nah, di tahun kedua itu kan ada sisa ya yang belum ketutup tuh 27. Nah, ini di sini. Maka simple paybacknya itu adalah 2 ini kan sudah positif, berarti udah ketutup ya. 2 ditambah 27 dibagi ini 68, didapat sekian, jadi 2 tahun. Nah, sekarang kalau pakai cost kapital ya, nih cost kapital discounted tuh, tadi cost kapitalnya 20%. Nah, hitung ini dapat dari mana? Terus 20 itu didapat dari manfaat tahun pertama yaitu 144. Nah, dibagi dengan ini 1 plus I. 1 plus I itu kan I-nya 20% ya. Ini tadi cost kapitalnya 20%. Berarti 144 dibagi 1,2. Tuh. Dihitung dapat sekian. Yang ini 144 dibagi 1,2 pangkat 2 gitu. Ini kan 1,2 kali 1,2 ya, isinya 1,44 ya, didapat 100 tuh. Kalau yang ketiga berarti nih 168, ini kan ininya 168 ya, 168 dibagi 1,2 pangkat 3 gitu, diperoleh ini 97 tuh. Berarti sekarang kita hitung untuk discounted paybacknya ya. Berarti dia investasi ini kalau tetap ya,
karena tidak tetap berarti kita ngitung yang ini. Di tahun ketiga ini udah positif ya, tertutup ini, tapi sisanya 2. Jadi kita hitungnya di negatif terakhir nih yang belum ketutup itu 2. Ditambah dengan 95, ini sisa terakhir, dibagi 97. Jadi ini didapat dari 95 dibagi 97,22. Coba nanti silakan dihitung pakai Excel atau kalkulator ya. Dapat sekian 0,9. Ya, dari sini juga kelihatan sih cuma selisih 2 ya, 95 sama 97. Dibulatkan jadi 3 tahun gitu. Nah, yang lain juga sama. Untuk cost avoidance itu dengan dihindarinya atau diantisipasinya pengeluaran biaya yang tidak perlu karena adanya TI. Misalkan dipakainya CBT ya. Tuh. Maka tidak diperlukan lagi pengeluaran biaya untuk keperluan administrasi, akomodasi, material, instruktur, transportasi kalau keluar kota ya, karena sudah menggunakan ini. Cara menghitungnya sama ya. Misalkan investasinya dengan adanya aplikasi ini tambahan ya 839. Nah, manfaat yang diperoleh 145. Biaya yang keluarkan 1 bulan 134. Jadi keuntungannya 145 kurangi ini dapat 11 ya. Kalau setahun 11 kali 12, 11 kali 12 hasilnya ini ya. Maka ROI-nya ya, tinggal dihitung ya. Biaya investasi terus simple payback-nya masukkan tadi ya rumus sehingga didapat 6 tahun sekian bulan. Rumusnya sama yang tadi yaitu 8 untuk payback karena sama ya, 839 dibagi 132. Kalau ROI-nya 132 per 839 dapat ini tuh 132 per 132 ini dibagi ini. Kalau yang ini simple, ini dibagi ini. Kan datanya hanya 1 ya, tidak diperluas. Yang selanjutnya decision analysis. Dengan diimplementasikannya SI yang efektif, manajemen dapat diuntungkan dalam hal pengambilan keputusan yang baik. Contohnya dengan adanya sistem ini transaksional buat level bawah ya, dan manajemen itu bisa membantu pengambilan keputusan atau mendukung pengambilan keputusan. Kemudian contohnya ini ada aplikasi tambahan ya, perhitungannya sama seperti yang tadi. Ini keuntungannya diperoleh dari dikurangi ini ROI-nya dan simple payback-nya.
Ini manfaat per tahunnya 540 ya. Jadi tinggal dibagi 988 tuh, dibagi 540 didapat ini 1, ya. Nih hampir 2 sih. Ini ya, tadi 540 dibagi 988 kali 100 dapat 54,6 tuh. Selanjutnya yang impact juga hampir sama ya. Impact ini manfaat yang diperoleh dari implementasi TI itu dengan penghematan waktu yang nanti dampaknya langsung ke penghematan biaya dan peluang memperoleh pendapatan. Misalkan diterapkannya sistem ini penjualan ya. Ini cara perhitungan contohnya. Misalkan sebelum ada sistem penjualan, sales call-nya 6 kali dengan waktu bicara 35 menit dan pengisian formulir 60 menit. Dengan ada sistem baru yang 35 berkurang jadi 15, yang 60 jadi 10 ya. Sehingga hematnya 170 tuh. Nah, singkatnya untuk perhitungannya lihat di tabel ini ya. Ini kan sudah investasi plus aplikasi ini sales ya. Nih. Nah, ada total sekian, biaya sekian. Nah, ini bisa dihitung sebelum menerapkan sistem. Durasinya kan 6 kali, karena 6 kali ya. Terus 35 tambah 25 tambah 60 dapat 420. Nah, setelah pakai SI 6 ininya jadi berkurang, tadi yang 35 jadi 15 ya. Ini waktu jedanya selak ya. Terus selaknya 25 menit tetap, tambah yang 10 menit yang ngisi formulir berkurang ya, sehingga hematnya 170 menit gitu. Ini waktu. Nah, kalau diuangkan ya, karena di sini datanya baru biaya ya. Nah, 27 ini waktu yang penghematannya ya, tergantung berapa biayanya. Kalau misalkan bisa ditentukan biayanya itu menjadi manfaat ya, sekian persen. Tadi di contohnya sudah ada. Nah, ini misalkan kita hitung per biaya nih ya, sehingga nah ini 4,5 juta tuh jadi biayanya, sehingga didapat ROI-nya sekian. Kalau 1 ya, ini profitnya 7,5%, misalkan keuntungan bersihnya 7,5%, ya tinggal dikali ini 4,5 juta kali 7,5 ya, didapat 1.688. Jadi kalau 5 sistem, anggap aja ini kan harian ya. Kalau 5 sistem berarti 5 ini ini kan 5 sistem sehari 1.688. Kalau sebulan berarti kali 20. Misalkan bulannya 20 hari ya, 33,76. Jadi kalau untuk satu sistem ya, ini dibagi 5 dapat 675.
Jadi manfaat per tahunnya 6,75 kali 12 per 81. Sehingga ROI-nya 81 bagi 18, 63%. Tuh, peroleh ya. Bisa. Ya, demikianlah penjelasan cost benefit analysis yang tangible dan intangible. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.